Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. kali ini saya ditemani oleh seorang pengusaha yang juga apa ya, influencer katanya. Haji Ramli Anwar. Iya, Assalamualaikum. iya. Jadi ini ceritanya jadi influencer ini bagaimana? Ini yang influencer, ini yang memang apa ya? Sebenarnya bahasa itu bagus, Tata. Ya, Izin Bunda Femi saya panggil Tata biar lebih oke, akrab. mantap. Jadi cuman kalau untuk sekarang itu saya mengartikan bahwa influencer itu eh, orang yang dibayar untuk Bisa dalam mempengaruhi orang lain. mempengaruhi orang lain, tapi itu arti sebenarnya ya. Tapi kalau saya mengartikan bahwa orang yang dibayar untuk sekarang ini untuk apa namanya eh, mengiyakan atau eh, apa bahasanya ya, lebih pada maksudnya begini, oh apa yang orang bilang itu so itu yang betul. Oh iya iya. Jadi walaupun tidak sesuai hati nurani, Iya, begitu. mungkin seperti itu. Apalagi hal-hal yang kemarin yang berlaku di pusat. Iya iya. Iya, saya ketawa itu dulu. Ada berita seorang Jadi kemarin itu influencer. Tata, ada beberapa orang yang mengatakan saya influencer, itu saya hapus dari pertemanan Facebook. Oh, begitu. Ada banyak, ada banyak. Ah, kok sampai segitunya? Ya namanya kalau kita punya prinsip kan ya. Jadi Karena tidak mau dibilang tidak mau sebagai dibilang influencer. seperti itu. Padahal kan Tiaji ini kan selalu menginspirasi orang Tentang poligami. lewat selalu menginspirasi orang lain. Apalagi sekarang ya siapa yang tidak kenal Warkop Amal? Warkop Amal ini ya subhanallah luar biasa. Semua hasil apa namanya keuntungan dari Warkop Amal itu disumbangkan untuk panti asuhan. Ini ya mungkin satu-satunya yang ada di Gorontalo, Haji Ramli yang seperti itu. Itu ceritanya bagaimana? Jadi berawal di tahun 2012 itu, jadi Papa Haji Anwar bersama Ibu Haji Alisnawati Bempa, mereka kumpul kita anak-anaknya dan diskusi menyampaikan rencana mereka untuk membuat panti asuhan. Dan kita sebagai anak-anaknya ya pasti mendukung. Dan alhamdulillah itu tepatnya tanggal saya ingat persis tanggal 12 Desember 2012 kita dikumpul. Dan mulai dari situ kita sudah mulai Jadi start. angka cantik ya 12 12 12 12. 12. Dan itu kita mulai start bikin, kemudian 2 tahun setelah itu kembali, 3 tahun setelah itu kembali Papa bilang kumpul lagi ke kita. Ini sudah jalan, Tata. Ya. Kayaknya terlalu kecil kalau misalnya hanya sekedar panti asuhan. Bagaimana kalau kita bikin pondok pesantren? Saya bilang bismillah, Pak. Kita sebagai anak-anak pasti mendukung, apalagi ini niatannya niatan baik. Dan alhamdulillah sekarang sudah tahun kelima dan jumlah santri ada 400 sekian. Ya. Dan anak yatim yang kita biayai di situ gratis ada 60 orang lebih. Itu sekolahnya dari tingkat SD, SMP Enggak. atau Jadi untuk sekolah itu Tata hanya sanawiyah, tapi di tahun kemarin kita sudah buka untuk kelas aliyahnya, untuk tingkat SMA. iya, jadi anak-anak santri itu yang Iya. Nah, kaitannya dengan Warkop Amal, karena mungkin selama ini kan kebanyakan mungkin ada kita lihat yang jalankan les, sumbangan. Karena basic kita sebagai pengusaha, maka kita bikinlah itu Warkop. Di satu sisi saya juga senang untuk nongkrong, ya senang nongkrong, betah di warung kopi, sehingga udah muncul sambil jalan saja itu ide buka warung kopi. Dan alhamdulillah support daripada teman-teman dan masyarakat Gorontalo sangat besar, sehingga di tahun 2020 ini 2020 kemarin alhamdulillah total yang kita sudah sumbangkan itu 289 juta sekian totalnya.
Total dari sejak pertama atau cuman Enggak, untuk untuk tahun 2020, Tata. Iya, Oh iya. 2020 Padahal COVID kan, sempat COVID tapi tidak. Ada COVID itu kan dimulai dari bulan Maret. Jadi Maret, April, Mei itu ya memang Iya. memang sangat terasa. Hanya 5 juta dan 3 juta pada saat PSBB di bulan Ramadan. Itu hanya 3 juta yang bisa kita sumbangkan. Padahal sebelum-sebelumnya di angka 20-an per bulan. Ya, berarti pesantren sama panti asuhan ini memang benar-benar mandiri ya. Hasilnya murni dari warkop, kemudian juga sekarang ada tempat cuci mobil kan? Iya, kita buka tempat cuci mobil sekarang, Tata. Iya, jadi memang murni dari situ untuk membiayai. Jadi begini, Tata. Di tahun pertama itu kita mencoba, memang niatan awalnya kita mencoba karena banyak kita lihat anak Ya, yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Nah, di tahun pertama maaf. Di tahun pertama itu jumlah santri kita itu hanya 27 orang. Dan itu gratis. ya, Gratis 100%. Di tahun kedua kita lihat kayaknya kita coba buka di tahun kedua itu semampu daripada orang tua santri. Ada yang 20.000 kemampuannya dalam 1 bulan. Dan yang paling besar pada saat itu kemampuan yang ditulis di form itu adalah 200.000. Akan tetapi seiring jalan itu, Tata, kita lihat anak-anak ini antar jemput pakai mobil. Pakai mobil. Kemudian uang jajannya 100.000 per minggu. oh ya. Jadi kan lebih Berarti besar anak uang orang- jajannya. Ya, ya, ya. Besar uang jajannya. Sehingganya di tahun ketiga kita evaluasi, kita coba untuk ada bahasanya kita pengganti uang makan. Pengganti uang makan itu sebesar 400.000 per bulan. Alhamdulillah tidak ada halangan, tidak. Iya. Dan di tahun keempat sampai dengan sekarang itu 500.000 per bulan untuk pengganti uang makan. Iya. Nah, untuk anak yatim piatu dan piatu itu, dan juga ada orang yang kurang mampu, itu kita gratiskan. Dan setiap setiap penyerahan hasil keuntungan itu selalu disaksikan oleh, ya saya lihat pernah Pak Idris Rahim, ya Pak Wagub, kemudian baru-baru Pak Rahmat ya, Pak Ya, Rahmat Gobel. yang Januari kemarin beliau. Iya, dan orang sudah mulai menghubung-hubungkan ini serius ini sudah mulai menghubungkan dengan ya pasti ke arah-arah politik lah. Apalagi ya Haji kan pernah politisi juga kemarin, pernah Ya. di DPRD. Iya, jadi orang sudah mulai menghubungkan itu. Bagaimana kira-kira itu? Nah, itu kan tiap orang punya hak untuk menganggap itu serius apa tidak. Yang pasti kalau saya pribadi, kita lihatlah nanti, kan masih jauh, Tata. Ya, ya, ya. Dekat. Oh iya, apa? 2024 berapa? 2024 ya. Nah, berbicara masalah Pilwako, bicara serius ya mungkin ya bisa dikatakan serius, bisa juga dikatakan ya. Karena mungkin kenapa saya bilang begitu, karena saya pencinta warna abu-abu. Oh iya. Kenapa warna abu-abu? Karena warna abu-abu Ini itu dinding ini abu-abu. ya makanya saya nyaman sekali, Tata, di sini. Masuk dari tadi saya lihat-lihat. Kalau lihat yang warna abu-abu itu Ternyata tenang, Haji banget. tenang sekali. Karena kalau saya lihat abu-abu itu, Tata, orang susah menebak. Ya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita bisa masuk ke warna hitam, kita juga bisa masuk ke dunia putih. Tapi katanya abu-abu itu orang yang tidak punya prinsip. Bukan. Punya prinsip, Tata. Masalah prinsip punya lah. Cuman Tapi dia bisa beradaptasi dengan iya, bisa beradaptasi. Yang itu saya bilang tadi. Mau masuk dunia hitam, oke. Ya. Bergaul dunia hitam, oke. Tapi kan kita bergabung di dunia hitam tidak berarti kita harus hitam. Ya, 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 ya. Sama juga kita ketika masuk ke putih, macam seperti sekarang saya mengelola satu pesantren,
bukan berarti kita orang yang beriman, orang yang suci, enggak. Tetaplah ada dosa-dosa juga yang tetap kita bikin, entah sengaja atau tidak, Tata. Ya, ya. Iya, jadi kan Haji ini kan pernah di partai ya, pernah kemarin di partai, di anggota DPD. Kenapa cuma 1 periode, tidak melanjutkan ke periode selanjutnya? Misalnya calon lagi atau... Panjang kira-kira, Tata, kalau misalnya saya mau jelaskan. Ya, Tapi kalau bahasa saya kepada teman-teman, kenapa ente tidak mau maju lagi dalam kontestan politik di Gorontalo? ya. Jawabannya saya hanya satu, Tata. Saya mau masuk surga. Wah, jadi Terserah orang mau artikan seperti apa, itu haknya dia. Tapi jawaban saya seperti itu. berarti tidak tertarik lagi di politik. Sebagai politisi mungkin tetaplah, Tata. Tetap, cuma kan kita kan bisa memilih. Ah, Apakah berbicara tentang kalau kita kaitkan dengan Pilwako nanti, apakah kita tetap melewati partai politik ataukah lewat independen? ya. Dan Haji So pernah bikin status itu. Iya, Kalau mau kumpul KTP, iya. ada yang bersedia. Alhamdulillah respon cukup banyak, Tata. Respon banyak. Jadi itu tes dulu ya, tes dulu di Facebook. Apakah ada Tata respon? Poli yang bilangnya bukan saya. Iya kan, tes dulu. Kalau ada respon di Facebook berarti mau kasih betul ini. Iya, karena secara apa ya, Haji ini kan ya siapa yang tidak kenal Haji Ramli di Kota Gorontalo ini, dengan warkop amalnya, dengan status-statusnya di Facebook yang yang banyak menginspirasi ya. Ya pasti secara popularitas oke, sudah terpenuhi. Mungkin bisa bikin survei sejauh mana keterterimaan. Ada sedikit yang mengganggu di pikiran saya, Tata, jujur, bahwa melihat politik sekarang yang praktis, kemudian melihat, saya mohon maaf, bahwa kebanyakan masyarakat itu lebih pada melihat angka. Di sisi lain hati kecil saya bukan mengatakan tidak siap untuk dengan angka. Insya Allah masalah angka tidak ada masalah. Tapi ketika kita terpilih dan ketika kita jadi, ada angka yang bermain di situ, maka kita kerja pasti tidak bakalan ikhlas. Atau Haji mungkin bisa apa namanya, coba-coba maju tanpa harus ada apa namanya, transaksi dan sebagainya. Ya sekedar ini aja, mau lihat sampai di mana kecintaan orang-orang di Kota Gorontalo ini untuk Haji. Nantilah, Tata, kita lihat, masih jauh, Tata. Masih jauh, tapi kan 2024. sudah harus dipikirkan dari sekarang. Seorang politisi itu kan dia harus masih jauh-jauh hari, dia sudah harus menata, dia sudah harus memetakan seperti apa mungkin perlakuan untuk masyarakat di kota misalnya. Dan itu pasti, Tata. Jalan ke sana itu sudah ada. Cuma kan apa namanya? Ibarat kita bikin kopi itu. Ya. Itu kan dapur. Resepnya itu kan hanya kita yang tahu. Ya. Mungkin seperti itu, Tata. Kalau kita sudah bilang keluar, jadi akan ada juga yang buka apa namanya? Oh, caranya nanti begini, dia bikin begini, kita cut di sini. Jadi, memang simpan pukulan dulu di Haji. Itulah warna abu-abu, Tata. Orang lihat mungkin cuma bawa diam di warkop, dia biar jauh. Ya, tapi Haji itu kan pernah bahas status begini, tenang saja soal sandal ya. Saya lebih senang pakai sandal daripada pakai sepatu. Itu maksudnya apa? Apakah tidak mau mencalonkan atau apa namanya? Ya, lebih senang seperti ini. Kalau misalnya dalam aturan bisa untuk memakai sandal, ya kenapa tidak, Tata? Ya. Iya, toh. Iya. Jadi harus keluar dari apa ya? Dari artinya ketika di situ kan kita yang ada di tampuk tertinggi untuk di daerah itu. Ya. Aturan itu kan kita yang atur. Masalah mungkin ya ada batasan-batasan, misalnya ada tamu yang nggak mungkin atau kita orang mau pakai naale. Iya. Coba saya
ada ini soal sandal ini, saya lihat Haji ini memang kemana-mana pasti pakai sandal di acara yang ini. Bayangkan ini, istri sama anak itu bajunya sangat ya luar biasa ya, maksudnya rapi, pakai sepatu. Ini di acara ini atau apa ini Haji? Haji pakai sandal. Jadi ini kemarin Tata di Manado, Ya, kita baru habis dari pengantin di apa namanya di Bitung. ya. Kemudian kita mau nginep di salah satu hotel yang agak jauh dari pusat kota. Dan karena jauhnya, jadi kita beli memang makanan apa yang dibutuhkan untuk anak saya, si Atifa. Iya. Nah, gaya saya ya seperti ini, Tata. Sampai Jadi ke sekarang pesta juga pakai sandal ini? pakai itu. Luar biasa. Lebih nyaman memang dengan sandal. Lebih nyaman dengan sandal, Tata. Makanya kalau misalnya mau seriusi nanti ke depan ini, ya berarti harus belajar pakai sepatu. Atau mungkin Haji ini satu-satunya wali kota yang tidak bisa pakai sepatu. Tapi kalau ke pesta-pesta itu tetap pakai sepatu juga. Tetap pakai sepatu, Tata. Tapi nanti mau turun baru pakai. Oh, Di mobil juga kenapa standby. memang tidak nyaman pakai sepatu atau? Kalau anjing dusu kan ribet. Kalau pakai sandal kan lapas solop Tapi langsung. kan sepatunya sepatu cats kan bisa. Justru sandal begini cepat. Nah, ini Atifa. Seberapa dekat Haji dengan Haji? Anaknya berapa Haji? Anak 3. Jadi yang pertama dia sekarang sudah kuliah di Jakarta. Yang kedua kelas 2 di Madrasah Alia Negeri. Yang kelas 3, yang ketiga ini kelas 1 SD. Nah, kenapa saya sangat dekat dengan Atifa? Saya merasa berhutang kepada anak saya yang perempuan yang kedua. Karena saya selama di DPR, saya tidak dapat masa kecilnya dia. Ya mungkin Tata tahulah, sedikit berangkat, sedikit ini begitu lah. Sehingga alhamdulillah ini sudah masuk tahun ke-7. Saya kalau maghrib sudah di rumah. Jadi saya bayar hutang saya kepada Alia, saya bayarnya kepada Atifa. Sehingga cukup dekat. Tapi Alia ada di sini juga kan? Alia ada, Tata. Dia apa namanya? Oh, dia yang masih di mana kuliah sekolah? Di Madrasah Alia. Madrasah Alia. Berarti pulang-pulang kan? Pulang-pulang. Oh iya. Jadi memang Atifa ini yang karena saya lihat juga di postingan-postingan itu Atifa ini yang paling dekat dengan Haji. Berikut juga kan ini masih anak-anak, jadi kalau kita expose mungkin belum terlalu. Iya, biasanya kalau sudah remaja ya pasti malu lah dia di expose. Oke. Jadi kalau misalnya ini kembali lagi ke yang tadi, karena kalau bicara politik itu kayaknya walaupun masih jauh, tapi kan setidaknya sudah ada ancang-ancang atau sudah ada persiapan-persiapan. Walaupun Ti Haji bilang bahwa itu rahasia dapur saya, apa yang ini menandakan bahwa Haji tetap punya tujuan ke sana ini. Ya, kalau Allah berkehendak dan hasil survei yang akan kita lakukan nanti terterima di masyarakat ya. Insya Allah, Tata. Sama dengan kan Inong bilang orang ikut-ikut takdir Jo. Ikut takdir Jo, betul. Kan Inong bilang ikut-ikut takdir. Ikut-ikut takdir, betul itu. Karena ini pasca Pak Martin ini kan sudah biasanya orang takut karena ada incumbent. Ini tidak ada incumbent, ya akan lebih bebas bertarung ini. Tapi jujur Tata, 4 hari yang lalu saya baca statusnya, maaf Tata, saya lihat, saya baca lagi statusnya siapa namanya, Kak Ombe, Aroman Bobihu, Kak Aroman Bobihu. Itu saya baca, tidak tahu berapa puluh kali saya baca. Saya baca, saya renungi, cukup mengganggu juga. Dia tulisnya begini, 2 hari yang lalu. Tak perlu menjadi orang hebat agar ditakuti. Tak harus berdasi agar dihormati. Cukuplah
berperilaku baik, maka kamu akan disukai. Ini dalam sekali. Ya, ya, ya. Ini KOMB ini mungkin kalau bahasa teman-teman di FB, ngana deng KOMB ini 11-12. Ya, lebih banyak Pak Kusedu. Abu Nawasnya Pak Kusedu. Dan itu ya. Dan saya lihat ini statusnya yang paling serius ini. Iya. Di antara semua status-statusnya, ini yang paling serius. Betul, Tata. Dan menyentuh. Begitu. Jadi memang betul dia bilang itu. Jadi jangan-jangan Haji mulai terpengaruh lagi dengan status ini, sehingga ya ternyata dengan seperti ini saja saya Mungkin kembali lagi ke warna abu-abu itu, Tata. Aduh. abu-abu. Jadi sampai sekarang pesantren jalan terus. Alhamdulillah jalan, Tata. Sekarang kita sejak Januari kemarin kita sudah buka pendaftaran. Ya. Dan sampai dengan Maret nanti. Kemarin saya main ke pondok, sempat tanya-tanya, sudah ada 100 lebih yang mengambil formulir. Luar biasa. Untuk sanawiyahnya dan aliyah. Panti asuhan lain lagi kan itu? Jadi kemarin itu di awal buka kita menerima juga menampung anak-anak yang SD. Tapi sejak masuknya ada pesantren di tahun kedua kita buka pesantren, jadi kita lebih fokus pada anak-anak yang sanawiyah. Jadi biar kontrolnya itu lebih bagus, lebih enak. Karena kemarin anak-anak memang tidak seberapa jauh antara pondok pesantren itu dengan sekolah SD. Tapi kan kita hanya taunya ngurus dia pagi, pakai baju sekolah, sarapan, berangkatlah dia ke sekolah. Ya. Tapi ternyata tidak sampai di sekolah, kadang lewat sekolah. Oh ya? Makanya nanti dapat panggilan lagi dari guru. Ternyata inilah masalahnya ada di situ ya. Memang ya anak-anak juga kita mau bagaimana ya, kalau walaupun kita sudah bina, sudah nasihati ya, namanya anak-anak pastilah. Apalagi kalau ada pengaruh-pengaruh dari luar. Nah sehingga sekarang kita lebih fokus pada anak yatim yang tingkat madrasah. Madrasah. Pengelolanya berapa orang? Bagaimana? Pengelolanya berapa orang? Kalau untuk sekarang di Papa dengan Mama tinggal di dalam. Oh ya? Dalam pondok. Jadi pengawasannya langsung dari Papa dan Mama. Saya sendiri setiap kali hari Jumat baru saya sholat di sana. Kemudian dalam 1 minggu itu mungkin ada 2 kali kontrol. Karena saya sebagai ketua yayasan. Oh iya. Ada beberapa kali lah. Hanya sekedar kontrol, lihat, tanya-tanya sama pembina, terus para ustadz apakah ada kendala atau tidak. Alhamdulillah selama ini tidak ada kendala. Itu kan luar biasa, seorang pengusaha ya masih mau tinggal di dalam bersama anak-anak santri, kemudian ya menghabiskan waktunya di situ. Sementara ya kalau pengusaha-pengusaha lain ya pasti lebih memikirkan profitnya, lebih memikirkan apa sih yang harus saya, macam misalnya itu warkop, kenapa harus disumbang, tapi ini tidak, Haji tidak pernah berpikir apa-apa dan itu semua harus disumbangkan untuk panti asuhan. Mungkin lebih pada karena didikan orang tua, Tata. Karena kita dari kecil sudah dididik dengan agama dan semua kita bersaudara alumni pondok pesantren. Tapi pasti Haji alumni pondok pesantren, tapi pasti paling nakal ini. Pasti. Saya pernah dihukum. Coba, iya, apa saja kenakalan Haji? Saking apa namanya? Mungkin ustadz dan ustadznya sudah bosan kasih hukuman ke saya, mulai dari mistar, cubit, hitinga, botak. Yang terakhir itu 3 bulan tidak boleh pulang. Di pesantren mana ini? Al-Falah Limboto. Ya. Haji ini lahir di sini kan? Saya lahir Gorontalo. Ibu orang Kampung Bugis. Marga Bempa. Oh, berarti cuma papa yang dari Papa Sidrat. Papa masuk Gorontalo di akhir tahun 70-an. Masih bujang waktu itu. Iya. Ketemu jodoh di Gorontalo. Iya, jadi kenakalan waktu di pesantren bagaimana? Ya biasalah, Tata, namanya anak-anak kan pastilah.
Sehingganya saya bilang ke anak-anak yang sekarang anak-anak santri yang nguni bikin ini torang selewati. Tidak seberapa ya. Tidak seberapa. Torang pernah lewati. Jadi ya jadi lanjutkan. jangan bawa pura-pura sakit, kita orang pernah pura-pura sakit. Pernah bikin. Pernah bikin. Jadi so hatam dengan yang ini. Namanya penyakit pura-pura. Iya, Haji bersaudara berapa? Saya yang ketiga. Yang kakak tertua itu ada namanya Nur Hayati Ahmad, kemudian Rita, kemudian saya, kemudian ada Amang Rahmat, kemudian ada Uli, yang perempuan lagi satu, dan terakhir Ali. Semuanya jadi pengusaha. Yang terakhir masih sekolah. Oh, masih ada yang sekolah. Iya, masih ada yang sekolah. Di Madrasah Alia juga. Di Alia di Kota. Karena dia sudah dia alumni Al-Islam juga. Karena pada saat itu di pesantren belum ada alianya, sehingga dia masuk di Madrasah Alia Man 1 Kota Gorontalo. Di Kota Gorontalo. Iya. Nah, berarti tidak tinggal dengan orang tua. Karena orang tua kan di sana. Tetap dia balik ke sana, Tata. Oh, jadi dia tetap ke sana juga. Tetap balik ke sana. Tapi orang tua kan punya rumah juga di sini kan? Ada. Jadi tidak ditinggali. Jadi yang tinggal situ tinggal adik yang bungsu. Yang perempuan itu. Kalau yang bungsu yang laki-laki tetap balik ke pondok. Oh, jadi pengawasannya di sana. Oh, tetap dengan orang tua. Wah, luar biasa ini. Ini harus jadi inspirasi buat banyak orang ini, karena orang kalau lihat Haji Ramli ya tidak ada penampilan ustadz atau apa. Terus ya paling orang kenal itu Haji Ramli karena Vespa, karena warkopnya. Yang orang tidak tahu kalau Haji itu punya pondok pesantren, punya panti asuhan, yang walaupun sebenarnya sudah mulai ada yang tahu ya dari Warkop Amal itu, karena setiap bulan atau setiap tahun ada pertanggungjawaban terhadap keuntungan-keuntungan itu. Tetapi kalau misalnya dilihat dari penampilan, Haji ini orang yang sangat biasa-biasa, apalagi identik dengan sandal sandal tali dua ya, sandal apa Nah, ale. Yang ada juga saya lihat postingan itu, saya tertawa sendiri, yang sandal tinggal sebelah itu yang di laut. Haji itu kalau bikin status itu lucu-lucu kan. Ini orang ya tidak pernah orang kalau baca statusnya Haji tidak pernah saya tidak ketawa, pasti ketawa itu. Itu inspirasi bikin cerita lucu-lucu itu. Yang terakhir saya lihat ucapan untuk orang menikah. Jadi Tata, mungkin apa ya namanya, kita kan dalam satu hari itu apalagi mungkin saya berinteraksi dengan berbagai macam orang. Ketika saya di toko, otomatis berinteraksi dengan teman-teman kerja, kemudian juga dengan konsumen. Ketika saya di warung kopi, saya berinteraksi dengan teman nongkrong warkop. Aktivis, pengacaranya, politisinya, orang-orang perbankan dan sebagainya. Ketika saya masuk pondok, otomatis juga mindset itu berbeda lagi karena berinteraksi dengan santri dan juga para ustadz. Terkadang ketika ada orang tua santri, ya berinteraksi dengan mereka. Mungkin di dalam satu perjalanan satu hari itu, saya kan tidak tahu kalau misalnya ada hal-hal yang terucap mungkin bikin orang sakit hati. Dan hal yang paling mudah untuk mendapatkan pahala, membuat orang tersenyum. Bukan tersenyum lagi, tertawa. Saya ketawa sendiri kalau lihat Haji punya status-status itu. Memang, apalagi status tentang poligami. Ya Allah, ini coba Haji jujur. Itu dari dalam hati atau? Ya pasti dalam hati lah Tata. Coba, mana ada foto yang itu juga fotonya lucu. Nah ini.
ini, jadi setiap haji bikin status atau posting foto seperti ini, istri tidak pernah marah. Sejauh ini istri santai. Bahkan ada beberapa status yang saya pinjam HP-nya istri. Kadang saya bilang pinjam, saya yang pinjam dulu handphone. Kenapa bikin status apa polingan? Jadi dia tahu. Oh, kenapa? Oh, nggak langsung bikin kerja poli. Kadang dia paling tidak nyaman itu ketika banyak laporan dia, karena dia jarang main Facebook. Oh iya. Apa namanya? Paling dia cuma sekedar scroll, lihat. Oh, ini kita malah sekali kalau nggak picking status dari kita PHP banyak sekali laporan. Banyak sekali Jadi kan ada pemberitahuan. notifikasi Notifnya kan. itu yang banyak sekali nih. Jadi dia cuman tidak suka karena itu. Iya. Bukan karena Bukan status karena ya. ini. Ya Karena kan? sedikit-sedikit, pemberitahuan sudah sekian. Orang emot yang banyak, orang komen banyak. Iya, tapi dia tidak pernah marah ya kalau misalnya, atau Haji So bilang memang bahwa ini cuma status atau. Jadi Tata, pada saat saya nikah di 99 kemarin, saya ada komitmen duluan dengan Maitua. Saya bilang bahwa saya tipikal orangnya seperti ini. Saya banyak bercandanya. Dan pasti dalam keluarga pasti ada masalah, Tata. Saya bilang kalau misalnya ada masalah, kita selesaikan dulu berdua. Jangan dulu ada sampai orang lain ke orang tua. Toh kalau misalnya harus ada minta pendapat ke orang lain, maka orang lain itu adalah orang tua yang harus pertama kita minta pendapat, bukan orang lain. Ya. Alhamdulillah sampai ini dari 99 sampai sekarang, alhamdulillah tidak. Namanya cekcok biasalah, Tata. Tapi komitmen itu tetap jalan. Tapi kan kalau status-status tentang poligami itu orang bilang bahwa kalau sering-sering diucapkan itu doa itu. Kan Jadi tinggal doa. mau bilang amin. Abo gampang. Mau gampang bilang amin. Tinggal bilang amin, Tata. Tapi sempat tanya Pak Maitua. Yang itu yang jadi masalah, Tata. Iya. Tidak tega. Untuk nikah lagi mungkin menurut saya gampang. Secara bahasa mungkin berlaku adil, insya Allah bisa adil. Cuma yang menjadi pertanyaan saya sampai sekarang ini, apakah istri saya kedua nanti itu akan bisa seperti istri saya? Ya. Ketika saya bahas status, dia tidak diam. marah. Kalau dapat istri kedua, kayak apa polingan dapat status sebagai? Bos suka tambah polingan? Sampai lolo. jadi cuma cukup sampai di status saja. Cukup sampai. Tidak cukup sampai di status. Tetap ada upaya. Tetap ada upaya. Tapi harus diseleksi. Tapi sampai sekarang belum dapat. Bukan tidak dapat karena juga tidak ada teman perempuan banyak, Tata. Iya. Tapi kalau bilang untuk hal-hal yang jauh serius malah saya takut. Kalau misalnya laki-laki itu kan rata-rata pasti suka berpancing. Kalau pancingan itu DP kapal mengail dapat tangkap ikan, kalau saya lari, saya lepas ulang itu ikan, Tata. Lantaran Takut. jadi suka bahas status sampai takut. Tidak, maksudnya begini. Misalnya ada si A, perempuan ini si A. Dari secara fisik dan sebagainya mungkin masuk kategori. Dan otomatis kita orang laki-laki normal, pancing lah. Apa kabar, apa sama itu. Kalau dia respon balik, di situ, Tata. Tapi tetap ada ya jaga. Saya lari. Maksudnya begini, ada juga gara-gara begitu di inbox misalnya, messenger misalnya begitu. Kalau saya tidak pernah, Tata. Kalau respon dari balik itu ada. Oh, jadi begitu Haji bahas status ada yang baper. respon? Ada yang baper. Oh, jadi di inbox. Dia inbox. Apa kira-kira yang disampaikan? Terkadang pernah saya pas status mau lebaran waktu itu, saya ingat sekali bahwa ada jangan lupa santuni anak yatim, orang susah, dan janda-janda tua. Janda muda itu urusan saya. Oh. Masuk inbox, Tata.
Ah, Serius? Saya bilang ya serius. ya. Masih muda? Saya tanya lagi. Karena kan saya orangnya apa ya? Saya tipe ya apa yang ada pas saya pikiran itu yang mau keluar Tata. Hmm. Serius? Ya serius. Sejanda. Masih muda. Kaya pas sudah dibalas. Kaya pas sudah palieto so ini foto profil. Ah. Akhirnya pancing. Kalau memang dia serius, kalau memang ente serius, Ji, ayo. Di situ saya takut Tata. Itu yang saya bilang saya lari. Kalau begitu sudah lari. Langkah saya ambil langsung blokir. Biar tidak ada lagi apa namanya berlanjut apa. Untung di Haji masih bisa mengontrol. Kalau dapat orang yang tidak bisa mengontrol diri seperti itu, aduh bahaya ini. Karena setiap saat, apalagi setiap saat kan status. Mudah-mudahan yang saya bilang ini jujur ya. Jadi banyak orang yang mendengarkan ini Haji. Dan saya yakin banyak yang tertawa itu mau himbul politali. Tidak betul ini. Siapa mau Apalagi tika Nino. Tapi tidak, kalau saya melihat Haji punya kedekatan dengan Atifa itu sangat luar biasa. Kemudian istri yang seperti itu, saya masih percaya itu yang Haji udah bilang tadi. Amin. Mudah-mudahan cuma saya yang percaya. Jangan-jangan cuma saya yang percaya, orang Kira-kira lain, tetap orang yang satu apa namanya? satu sio. Satu sio itu tidak percaya. Aduh. Selain itu ada lagi yang inbox. Banyak sih Tata, jujur banyak. Cuman kebanyakan saya melihat itu lebih pada ingin nambah teman, untuk serius tidak. Cukuplah. Jadi ngana serius kita lari. Bahkan ada beberapa orang yang bilang begini, ngana ini mau jadi karena ada teman yang awalnya hanya mulai dari bas status jadi. Iya, saya malah khawatirnya itu karena setiap hari itu terus yang disebut. Tapi ini akan menjadi kenyataan. Tapi saya bilang Tata beda konsep. Kalau mereka membawa Jadi poligami tinggal itu diaminkan. dengan serius, Ya. kalau saya membawa apa ya, poligami itu dengan candaan. Saya ingin poligami ini kan ibadah Tata. Ya. Saya ingin pemikiran orang itu bahwa poligami itu bukan kejahatan dan poligami itu adalah sunnah. Hanya tinggal kembali apakah kita sebagai laki-laki bisa berlaku adil, dan memang adil itu susah Tata. Susah. Jujur saya bisa katakan bahwa itu susah. Dari sekian banyak yang berpoligami, berapa persen kira-kira yang bisa berlaku adil? Saya tidak bisa jawab Tata, karena saya tidak pernah bikin. Tidak pernah bikin. Tidak jadi pernah bikin, tidak pernah karena coba ada dan tidak survei. pernah merasakan itu. Iya, karena ada survei itu sekitar 52% orang tidak setuju poligami. Beberapa teman yang berpoligami di Gorontalo saya tahu. Saya tahu sampai Atau Haji wawancara pada orang atau bagaimana? malah kebanyakan saya yang selesaikan masalahnya. Oh ya? Kira-kira masalah yang dihadapi oleh para pelaku poligami itu seperti apa? Lebih pada pertama awal untuk melobi menyelesaikan masalah itu. Karena rata-rata di Gorontalo itu hanya sebagian kecil yang pamit dan sebagian besar tidak pamit. Makanya ada bahasanya, Ya. daripada minta izin lebih baik minta maaf. Jadi lebih baik Tapi dorong. Haji minta izin terus ini. Minta Belum izin jadi-jadi. tidak. Belum jadi-jadi. Bakode setiap hari. Iya, bakode cuma basindir Bakode tiap hari Tata, tapi dan tidak pernah ada respon. paling karena dia tahu saya karakter orang yang kuat baku sedu, jadi dia pikir baku sedu ini. Tapi serius tidak pernah marah atau protes sedikit pun tentang status itu karena bagaimanapun perempuan itu walaupun itu baku sedu pasti dia tetap dia pikir kita ini apa tiap hari bahas status seperti itu.
Tidak ada ya, tidak. Sampai sekarang tidak ada. Pernah dia protes hanya di awal-awal nikah. Karena semua orang itu saya panggil sayang. Dia bilang, Pak, kenapa semua nggak panggil sayang? Apa bedanya dengan kita? Iya, apa bedanya dengan kita? Saya bilang, sayang dalam artian saya itu bentuk keakraban saya dengan orang itu. Jangankan perempuan, laki-laki pun saya panggil sayang. Bahkan kalau yang saking akrabnya Tata, apa ya? Misalnya di warung kopi, ada beberapa teman yang akrab itu. Ramli, cabut ah. Oke. Saking begitu kan kalau misalnya apa namanya? Kode kiss seperti itu kan cukup tabu ya, Tata. Iya. Saya bentuk keakraban itu mungkin seperti itu. Kalau orang Manado bilang ini, kita orang akrab itu baku maki tidak pakai marah. Ya. Mungkin seperti itu Iya, dari iya, bahasa. iya. Dia tidak ini ya. Santai dia, Tata. Saya jelaskan sama dia dan alhamdulillah sampai sekarang dia terima, tidak ada masalah. Luar biasa itu. Entah ini terbuat dari apa hati. Dan itu yang susah Haji mau lupa. Makanya untuk menduakan itu Iya. sangat sulit. Jadi ya ini kan seberapa tahun Haji berstatus poligami terus? Selama Tata 2007 mungkin ada. Dari 2007. Sekali. Nah, dari status-statusnya Haji itu sudah berapa orang yang terinspirasi dan melakukan Yang berteman di FB saya itu terinspirasi dan melakukan yang saya tahu mungkin ada 7-8 orang. wah, Di luar yang saya tidak tahu. dan orang bilang bahwa terinspirasi dengan Haji punya status. Tidak juga. Tidak juga. Tapi jadi penikmat status yang Penikmat status dan yang kebanyakan sangat setia. tiba-tiba ada teman yang bilang, ngana tahu ti ini? Siapa? So kawin. Sudah, selesai. Payah ngana, lombo. Cuma sampai di inspirasi orang. Ya, Jadi ini podcast ini kan bermaksud untuk menginspirasi orang, tapi bukan menginspirasi untuk poligami. ada bahasa teman-teman itu saya lupa bagaimana DP susunan kata yang pasti Pak Amir Ahram Oh, yang, itu juga sering Pak setiap Amir Ahram yang bahasanya dia Iya. bilang apa namanya, saya lupa DP bahasa, intinya aktivis itu, pelaku itu tidak harus jadi aktivis. Seperti saya lupa bahasa susunan bahasa, mungkin seperti itulah. Iya. Jadi mananya apa itu? Artinya kita hanya sekedar jadi apa namanya, jadi inspirator, Jadi provokator. jadi provokator, tapi tidak bisa melakukan itu. Tapi di antara yang 7 orang itu, yang sekitar 7 orang ya Haji bilang terinspirasi itu, sudah sempat ketemu Haji setelah menikah? Ketemu Tata di warkop juga sering Tata. Bahkan ada yang apa namanya, yang tiba-tiba saya dengar kabar bahwa dia sudah nikah. Saya cuma bikin status. Ya. Kita yang bahas status, Dia ngana yang kawin. tapi tidak bawa foto sama-sama. Apa namanya? Enggak bawa foto sama-sama. Itu lain lagi. Saya tahu itu tujuan. Saya tahu Tata. Saya tahu yang itu Tata. Tapi Haji tidak tahu waktu itu kan. Gimana? Waktu itu kan Haji belum tahu. Cuma memang sudah tanda tanya waktu itu Tata. Ah. Karena satu waktu dia bilang sama saya begini, Ramli, kita ini stres. Kenapa Kak? Ada karma. Ya. Ada karma yang harus kita lawan. Dan mungkin di posisi itu selama ini tidak pernah ada yang melawan itu, dan pasti itu jadi. Ya. Saya bilang, apa suka? Poligami. Saya bilang karma loh. Dan ternyata dia tidak bisa melawan. Saya ya. bilang hidayah itu Kak, hidayah bukan karma. Hidayah. Langsung dia pakai apa saya. Saya bilang terakhir malah saya tidak tahu. Ada orang yang dia lihat saya akrab, dia konfirmasinya ke saya. Ya. Saya bilang saya tidak tahu. Karena saya mungkin berada di tempat umum, sehingga saya cross check langsung. Kak,
betul ini kak. Kalau iyo kenapa, kalau tidak kenapa? Tidak. Untung dia tidak jawab. Bagaimana nggak bilang hidayah? Saya bilang tidak kak. Artinya ketika ada orang yang jangan sampai ini menjadi fitnah, kemudian ya semua kan bisa orang bawa ke kiri. Ya minimal saya bisa luruskan kak. Bismillah Ramli, alhamdulillah itu halal, dia bilang. Dan saya dapat izin. Ya. Oh mantap kak, boleh kasih mandi. Mau kasih mandi apa ini? Allah. Ya. Alhamdulillah. Berarti itu salah satu yang terinspirasi atau terprovokasi dari Haji. Kayaknya tidak, karena beliau itu berteman di FB. Nanti setelah pertemuan itu, pertemuan waktu dalam satu perjalanan, itu baru kita berteman di FB. Saya lama ini ya paling waktu dapat di jalan atau saya lagi main. Say hello. Ya say hello kak, Ji, gitu kak. Oke, ini cerita cerita yang semua orang kan tahu kalau Haji Ramli itu pasti statusnya tentang poligami. Dan jadi waktu mau podcast ini ada yang tanya, terus mau tanya apa Pak Haji Ramli soal poligami? Tidak. Tidak, saya tidak mau tanya soal poligami. Ternyata tetap kita nyerempet ke situ karena itu sudah identik dengan Haji Ramli. Karena dua tata, kalau laki-laki itu menurut saya ketika ingin bicara panjang, lebar, dan lama, hanya dua tak. Yang pertama adalah hobi, yang kedua adalah perempuan. Walaupun sebenarnya hanya sekedar di mulut cuap-cuap. Dan ketika masuk balik lagi ke rumah, sudah macam kucing basah satu-satu. Jadi orang bilang kalau di luar harimau, di rumah jadi kucing. Di rumah jadi kucing. Contoh saja, ketika orang berjalan dengan pasangan, ada ketemu dengan teman di jalan atau di perbelanjaan misalnya. Ji, ini dorang ada di sana dengan teman-teman ini. Agap. Kan rata-rata laki-laki begitu. Iya. Agap. Coba kalau tidak berjalan dengan itu, manjo. Tapi kalau untuk hal-hal begitu, Haji masih takut juga deh sama itu. Alhamdulillah Misalnya Tata. mau kumpul dengan teman-teman. Enggak. Alhamdulillah teman-teman perempuan saya itu Tata, Maitua tahu semua, Maitua kenal. Kecuali kalau misalnya saya foto, kemudian dia tidak tahu, dia tanya sampai di rumah, itu siapa? Oh ini. Atau misalnya saya pergi makan, ajak makan, ada tamu atau teman lama yang sudah stay di luar daerah, terus dia balik Gorontalo, saya ajak. Ya. Saya pamit, pasti saya pamit. Mak, saya izin mau ajak makan ini. Oh iya, ayo sama-sama Jo. Bilang tidak kenyang. Oh, jadi Maitua jarang mau ikut-ikut, misalnya Haji mau ketemu teman-teman atau apa? Karena saya juga lebih banyak sebenarnya ketemu dengan teman-teman itu di rumah Tata. Pokoknya kalau semalam tidak mau keluar. Oh. Lebih nyaman dengan Atifa ketimbang harus keluar. Atifa itu luar biasa ininya, magnetnya. Jadi cuma satu pesan saya, kalau sudah ada keinginan terbesar, ingat Atifa saja. Dan untuk status-status itu ya cukup di status saja, tidak usah sampai direalisasikan. Kalau orang berdoa kan tinggal mau bilang amin Tata toh. Tapi kan dengan adanya orang-orang yang terinspirasi ini, Haji harus tanggung jawab juga. Orang pesalah sendiri loh. Bahkan ada pernah teman tetap begini. Ramli minta tolong sup. Kenapa? Akan dulu itu anak itu maronta. Kenapa dia dapat tahu anak kau yang ulang? Ngan yang asik deh pesiksa ngan lempar panah ini kan. Jadi bagaimana Haji menghadapi itu? Iya, tetaplah dibantu Tata. Tetap dibantu kasih pencerahan sedikit. Kongkol itu. Tata boleh yang bilang ya.
Aduh. Ya ampun, ini Haji ini memang jadi jangan terinspirasi dengan podcast ini ya. Ya, yang menginspirasi itu yang tadi panti asuhan, kemudian pesantren, jadi bikin warkop dan lain-lain untuk membiayai Makanya panti Tata, asuhan. Tapi kalau yang terakhir orang bahas ini jangan. makanya Tata ada beberapa orang tua santri yang bilang ke saya, Ji, Ana minta NTP akun FB. Ya, Ana bilang tunggu Bu, minta maaf. Kalau saya ini di FB itu 360 derajat dengan ada yang di apa namanya di dunia nyata, saya bilang. Kenapa begitu? Saya di FB itu tempat saya untuk bercanda, saya bilang. Dan rata-rata pembahasan saya ya tentang kalau bukan Vespa poligami, saya bilang. Ah, serius ente? Saya bilang, ya kalau misalnya ibumu harap maklum, silahkan. Tapi kalau misalnya jangan sampai ada muncul pemikiran bahwa oh anak ini tak salah masuk pesantren. karena lihat DP status. Tapi sebenarnya orang lebih salut dengan Haji yang apa adanya seperti itu daripada orang yang sok-sok alim, sok jaim, tapi ternyata di belakang lain. Ya kalau penilaian-penilaian begitu kan kita orang tidak bisa menilai, Tata, orang lain yang Orang menilai. lain yang bisa menilai. Karena Haji ini abu-abu, susah orang menilai. Susah ditebak, makanya sehingga kalau saya prinsip hidup, Tata, ya berusaha berbuat baik setiap harinya, tampil dengan kehidupan saya seperti ini, santai, dan mungkin saya lebih tepat, saya tidak mau diatur, tidak mau ada aturan yang harus mengambil hak-hak pribadi saya, Gitu. seperti itu, Tata. Tapi ngomong-ngomong itu warkop yang itu kan tiap hari Jumat itu ini ya, Jumat jujur. Jumat jujur. Jadi bayar sendiri, tukar sendiri uangnya atau bagaimana? Bayar sendiri, hitung sendiri apa yang dimakan, diminum. Tapi untung orang tahu Kembaliannya harga. di situ ada, Tata. Oh, ada harga. Ada harga. Jadi kembaliannya Ya diambil sendiri. Kalau dia misalnya mau taruh, misalnya dia yang harus yang dicicipi itu seharga 10.000, terus dia kasih masuk uang 20.000, seharusnya diambil 10.000, diambil 50, itu tidak masalah. Karena ya jujur tiali, baru DP judul Jumat jujur. cuma jujur. Jadi Tapi ada banyak juga, Tata, yang taruh 10.000, minum 10.000, taruh 20.000, kembaliannya tidak ambil. tidak diambil. Banyak Jadi juga, Tata. kalau dilihat penghasilan misalnya hari Jumat dengan hari-hari lain itu Tidak pernah membandingkan sih, Tata. tidak pernah ada perbandingan begitu ya. Apakah lebih banyak di hari Jumat atau mungkin lebih sedikit yang hari Jumat? Saya lebih pada saat closing di akhir bulan, baru itu ada rekapan. Ada rekapan. Kalau disambil jalan per hari tidak pernah ada kontrol. Kan memang ada sistem di situ, Tata. Ya sesuai sistem saja. Ketika mereka tinggal sistem berjalan. Jadi lebih enak kontrolnya. Selain warkop dengan tempat cuci mobil, ada lagi enggak rencana usaha yang lain yang seperti itu pengelolaannya? Untuk sekarang ini Atau mungkin ini sudah cukup? untuk sekarang sementara kita kebetulan adik yang kelola. Di depan tempat cuci mobil itu ada tanah yang cukup luas, dan adik pamit untuk buka lapangan futsal. Oh, keren. Sama juga orientasinya nanti ke pondok juga. Memang berbicara invest tidak sebanding. Ini invest untuk akhirat Iya. ini. Tapi ya mungkin kita tidak nikmati di dunia, insya Allah Dinikmati kita di bisa akhirat. nikmati di hari Masya akhir Allah. nanti. Insya Allah ini bisa menginspirasi semua orang, dan akan ada Haji Ramli yang lain atau Haji Amin. Anwar yang lain Amin, yang amin. akan melakukan hal yang sama. Karena ketika ini diekspos misalnya Haji seperti mengekspos seperti pertanggungjawabannya,
ini hasil keuntungan sekian, ini disumbangkan, itu kan bisa menginspirasi orang lain untuk bisa melakukan hal yang sama. Insya Allah. Amin, Ini, amin. terima kasih Haji sudah. Mungkin satu Tata. Apa lagi? Saya pesan Apa? buat pemirsanya Tata Ya. dan teman-teman. Kalau ingin tahu saya mungkin lihat secara langsung dan jangan pernah menilai saya dari postingan-postingan FB. Ya. Postingan FB itu cuma Postingan FB itu hanya semata-mata untuk bercanda, bercanda. Tata. berjanda. Ini sampai di sini pun masih berjanda ya. Ya, jadi ya seperti itulah orangnya Haji Ramli. Hanya mampu bikin status dan menginspirasi orang lain. Tapi tidak pernah untuk Tapi tidak pernah dan jangan pernah. Ya, oke, terima kasih Haji. Semoga bisa menginspirasi orang lain, semua orang, terutama untuk ya amal baik yang selama ini dilakukan, dan jangan yang satu itu. Ya, terima kasih sudah bersedia datang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.